Bab 2956. Lembah Gunung Fengjiao. Ini merupakan kerugian terparah sejak berdirinya Sekte Kebenaran. Itu juga sesuatu yang Eric Kin tidak pernah harapkan terjadi. Melihat keadaan menyedihkan para murid, mata Eric Kin memerah. Orang-orang ini terluka karena dirinya, mereka awalnya tidak bersalah, tetapi Raja Jahat ke-18 ini, untuk mempermalukan dirinya sendiri, tidak ragu-ragu untuk meracuni hidup mereka untuk membuat dirinya merasa takut. Demi memprovokasi dirinya sendiri, memprovokasi Sekte Kebenaran, dan bahkan menggunakan racun untuk sepotong token emas yang tidak tahu efeknya. Raja Jahat ke-18, kamu melakukan hal ini dengan sangat baik, sukses menyebabkan kemarahan dalam diriku. Jika aku melepaskan mereka hari ini, maka aku bukanlah Eric Kin. Jika menginginkan token emas, maka ambillah dari tanganku. Melepaskan kecepatan, Eric Kin langsung menembus ruang, dan suaranya meraung, bergema ke segala arah. Eric Kin, kemana kamu ingin pergi? Di sebuah aula besar, Finola Su tiba-tiba terbang dan muncul di depan Eric Kin. Dia baru saja melewati penghalang ketika dia mendengar suara Eric Kin terbang di udara. Finola, aku pergi untuk melakukan sesuatu dan akan segera kembali. Eric Kin menarik napas dalam-dalam dan berkata sambil menekan emosinya. Kemanapun kamu pergi, tidak peduli seberapa berbahayanya itu, aku akan mengikutimu kali ini. Melihat kemarahan Eric Kin yang samar, Finola Su sepertinya menyadari sesuatu dan berkata dengan serius. Baiklah Finola, ayo kita pergi bersama. Eric Kin mengangguk, segera mengeluarkan kapal terbang cahaya ungu, ketiganya menaiki kapal terbang dan segera pergi dari tempat ini. Orang yang pergi itu sepertinya adalah leluhur perintis Sekte Kebenaran. Benar sekali, kemana dia ingin pergi? Apakah dia ingin melarikan diri? Jangan pedulikan tentang itu, kita hanya perlu mengikutinya. Di luar Sekte Kebenaran, para kultivator yang tersembunyi juga bergerak pada saat ini, selusin sosok diam-diam mengikuti. Di Gunung Fengjiao, di mana Raja Jahat ke-18 berada, terdapat sebuah lembah yang tenang, dikelilingi oleh pohon-pohon hitam dan tinggi, hampir menutupi langit. Lembah itu sunyi seperti kematian, tidak ada binatang atau monster iblis yang hidup di sana. Ada bau yang menakutkan di dunia. Semua kultivator yang melewati daerah ini akan sering menghindari tempat ini, karena bahkan dalam jarak 100 mil, mereka akan merasakan pori-pori mereka berdiri dan seluruh tubuh mereka akan terasa dingin. Di dalam lembah, sebuah istana besar dibangun. Gaya konstruksinya seperti istana kultivasi iblis yang dilihat Eric Kin di wilayah laut. Di luar aula, ada tengkorak manusia yang tergantung seperti hiasan, mengelilingi aula selama beberapa minggu. Di depan aula utama adalah jalan setapak yang seluruhnya diaspal dengan tulang-tulang yang tebal. Seluruh aula terlihat mendominasi, jelek dan menakutkan, sepertinya dapat membuat orang merasa merinding. Yang disebut 18 Raja Jahat memiliki reputasi besar, sebenarnya, mereka adalah nama dari 18 kultivator jahat yang kuat yang memiliki temperamen yang sama, jadi mereka bersatu. Hanya saja kekuatan orang-orang ini sama sekali tidak lemah, dan mereka tinggal di pegunungan gunung sihir, tahu bagaimana harus bersikap, tidak pernah mengambil tindakan terhadap kekuatan yang tidak mampu mereka singgung. Oleh karena itu, meskipun terdapat banyak pelaku kejahatan, termasuk 4 sekte besar, mereka semua menutup mata dan tidak ingin menyinggung orang-orang ini dengan mudah. Dan meskipun 18 orang ini berada dalam satu kelompok, tapi mereka tidak mendirikan sekte, hanya membangun istana, meskipun terdapat pelayan di dalamnya, tapi mereka adalah pelayan yang ditangkap, dihapuskan kultivasinya, dan dipotong lidahnya. Di mata orang-orang ini, apa gunanya membina generasi muda? Lebih baik menggunakan orang-orang yang menguras sumber daya ini untuk dimakan oleh mereka, dan bersenang-senang. Hari ini, Istana 18 Raja Jahat, di dalam sebuah aula diskusi. 16 Raja Jahat berkumpul di sini. Kakak, aku bisa merasakan bahwa pihak lain telah melihat undangan darah. Dengan teknik racun darahku, leluhur perintis Sekte Kebenaran ini seharusnya memiliki kulit kepala yang dingin sekarang, dan seperti duduk di atas kursi yang penuh dengan peniti.
Di samping meja besar, seorang pria muda dengan jubah berwarna darah melaporkan dengan senyum main-main. Betul, segera setelah nama 18 raja jahat kita keluar, dengan racun darah dari saudara ke-13, bagaimana mungkin ada orang yang tidak takut pada itu? Seorang pria paruh baya kekar juga menyeringai. Hehe, ini hanyalah ujian kecil. Jika leluhur perintis sekte kebenaran ini ingin bermain trik, maka aku akan memberikan mereka lautan darah dalam 2 hari, meracuni ratusan kultivator mereka hingga mati. Pada saat itu, bagaimana mungkin leluhur perintis itu tidak berlutut dan memohon belas kasihan pada kita? Pemuda itu menjilat butiran darah di jarinya dan tertawa. Adik ke-13 melakukan pekerjaan dengan baik kali ini. Kita hanya perlu menunggu tanggapan sekte kebenaran dalam beberapa hari terakhir. Jika tidak ada tanggapan besok, maka kita akan melakukan suatu hal yang besar. Di atas kursi pemimpin, seorang pria paruh baya dengan janggut abu-abu mencibir. Token emas dari wilayah rahasia galaksi, itu adalah sesuatu yang belum pernah muncul sebelumnya. Tidak peduli apakah itu bermanfaat atau tidak, itu harus direbut terlebih dahulu. Kali ini, istana raja jahat kita sangat beruntung. Sekte kebenaran ini memiliki jarak yang sangat dekat dengan kita. Ini adalah keuntungan yang langka. Kita harus selangkah lebih maju dari yang lain dan mendapatkan token emas. Oh ya, kakak, jika memang ada misteri dalam token emas ini, maka saudara-saudara kita telah memperoleh cukup banyak wilayah rahasia galaksi. Setelah kembali, bukan tidak mungkin untuk menantang 4 sekte besar. Ketika para kultivator jahat mendengarnya, ekspresi mereka menjadi sangat bersemangat. Adapun pihak Erikin, orang-orang ini tidak peduli. Tetapi di antara 16 orang itu, beberapa masih terjaga. Salah satunya, seorang pria bermahkota batu giok dan berpenampilan seperti juru tulis, mengernyitkan dahinya saat melihat kehebohan orang-orang ini. Para saudara, bukankah kalian terlalu dini merasa bahagia? Leluhur perintis ini tampaknya memiliki beberapa keterampilan. Tetua Meng, yang telah terluka parah oleh Sekte Pedang, juga memiliki hubungan dengan Sekte HOIW. Jika kita melakukan ini, apakah kita akan menyinggung Sekte HOIW? Tanya juru tulis dengan cemas. Saudara ke-6, kamu terlalu berhati-hati. Dia hanyalah seorang ketua sekte kecil-kecilan. Apa yang harus dipedulikan? Pria kekar itu mendengus dingin, menepis ucapan juru tulis. Meskipun Tetua Meng adalah sosok No. 2 di Sekte Pedang, tapi dia adalah orang yang mengandalkan kecerdikannya. Meskipun aku belum pernah melawannya, tapi aku mendengar bahwa kekuatannya hanya rata-rata, sama sekali tidak masalah untuk menyakitinya. Adapun untuk Sekte HOIW, memang terdapat bantuan untuk menggambarkan pola dewa, tapi kami hanya bertukar token. Bukannya ingin membunuh orang ini. Selain itu, selain kami, juga terdapat orang yang menginginkannya. Apakah Sekte HOIW ini bisa mengatasinya? Benar, orang ini memperoleh token emas dalam formasi bintang padat. Hanya kultivator Sekte HOIW yang tahu, tetapi sekarang kota ini penuh dengan badai. Mungkin hubungan antara Sekte HOIW dan orang ini tidak sebaik yang kita bayangkan. Tapi Sekte Kebenaran tidak mudah untuk disinggung. Aku mendengar bahwa terdapat 34 orang fase penilaian di dalamnya. Juru tulis mendengar bahwa semua orang setuju, tapi dia masih merasa sedikit khawatir. Aku telah bertanya bahwa sebagian besar dari orang-orang ini berada di tahap awal fase penilaian, dan apakah mereka ingin menggunakan seluruh sekte mereka untuk berurusan dengan kita demi token emas. Pemuda berjubah merah darah tersenyum. Mereka dalam terang, dan kita dalam kegelapan. Kecuali istana ini, 18 raja jahat dapat bersembunyi di mana-mana dalam sekejap. Bisakah mereka terus berjaga-jaga terhadap kita dalam siang dan malam? Saudara ke-6, meskipun kamu memiliki banyak akal, namun kepribadianmu terlalu berhati-hati dan bahkan sedikit penakut. Aku penakut. Juru tulis merasa sedikit kesal, meskipun dia berpakaian seperti sarjana Konfusianisme, tetapi semua yang hadir adalah kultivator jahat, yang mana yang tidak memiliki darah di tangan mereka. Sudahlah, tidak perlu mendiskusikan hal ini lagi. Bersambung.